Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari yang pertama. Yang mudah-mudahan puasa kita yang pertama ini dapat menjadi momentum yang baik untuk kita lebih semangat, untuk kita lebih optimis dalam melaksanakan ibadah di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kenikmatan, sehat lahir batin dan bahagia lahir batin kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti jejak beliau sehingga kelak mendapat syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di hari puasa yang pertama ini saya akan memberikan informasi dan mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya, dan mengajak kepada muslimin muslimat rahimakumullah menyimak tentang apa yang pernah disampaikan oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Islam asal Banten yang masyhur, yang ada pada masa periode sekitar 1813 sampai 1897, yang beliau telah menyusun sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad, atau kumpulan nasihat pilihan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang insya Allah dalam bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini akan kami sampaikan selama bulan Ramadan. Di puasa hari pertama, Nasaihul Ibad karya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani yang akan kami sampaikan adalah tentang dua perkara yang sangat utama. Para hadir muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhumal iman, khaslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billah wa naf'u lil muslimin. Yang artinya ada dua perkara yang tidak satu pun mampu melebihi keutamaannya, yakni iman kepada Allah dan bermanfaat bagi umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah wa muslimat rahimakumullah. Bermanfaat yang dimaksud di sini adalah bermanfaat bagi umat Islam dari sisi ucapan, kekuasaan, harta benda maupun tenaga. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pada pagi harinya tidak mempunyai niat menzalimi orang lain, maka dosanya akan diampuni. Siapa yang pada pagi harinya mempunyai niat memberi pertolongan terhadap orang yang terzalimi dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, baginya pahala yang setara dengan haji yang mabrur. Masya Allah, subhanallah. Rasulullah SAW juga pernah menginformasikan kepada kita, yang artinya hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Perbuatan yang paling mulia adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya, mengatasi kesusahannya, atau melunasi utangnya. Selain itu, terdapat dua perkara yang tidak satu pun mampu mengalahkan keburukannya, yakni
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan memberi mudarat kepada umat Islam terhadap jiwa maupun harta. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dua perkara itu tergolong paling buruk karena seluruh perintah Allah itu akan dikembalikan pada dua hal yang menjadi lawannya dua perkara tersebut, yaitu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang terhadap makhluknya. Sebagaimana perintah sholat itu seringkali dan senantiasa dibarengi dengan perintah zakat, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Begitu juga dengan perintah bersyukur kepadanya, disertai perintah berterima kasih kepada orang tua yang tercantum dalam firman-Nya. Di Quran surat Luqman ayat 14, Allah memberikan informasi kepada kita, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kemudian diriwayatkan dari Uwais Al-Qarn, dia berkata, dalam suatu perjalanan aku pernah berjumpa seorang rahib. Aku bertanya, wahai rahib, apa derajat pertama yang harus dilalui seorang murid? Rahib itu menjawab, mencegah kezaliman dan bersikap rendah hati, sebab pahala suatu amal tidak akan naik jika masih ada kezaliman dalam dirinya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah kita, ulama kita telah membuat sebuah keputusan agar kita bersama-sama beribadah, melaksanakan serangkaian kegiatan Ramadan di rumah masing-masing. Ini semata-mata juga dalam rangka kita mencegah kezaliman, mencegah diri kita untuk menzalimi orang lain. Karena yang namanya virus corona 19 ini tidak nampak, makhluk yang mikroskopis yang bisa dilihat dengan mikroskop, yang ini tentu harus kita antisipasi. Ada ikhtiar dan ikhtiyat kita agar COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga pelaksanaan ibadah kita akan terasa nyaman dan akan kembali ke masjid musola masing-masing untuk dimakmurkan, untuk diramaikan. Mudah-mudahan dengan bekal dua perkara yang sangat utama yang sudah saya sampaikan, ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, yang pada prinsipnya tentu kita harus selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga diri kita untuk sementara waktu ibadah di rumah masing-masing dalam rangka ikhtiar dan ikhtiyat kita mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1941 Hijriah atau 2020 Masehi. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan makhluk yang lain. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.